Hai, perkenalkan namaku Alan. Kisah nyata ini aku alami pada waktu usiaku masih belasan tahun. Waktu itu aku bertempat tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Nama desanya sengaja aku samarkan untuk berbagai alasan privasi. Mungkin teman-teman yang sama denganku, terutama yang lahir di tahun 90-an, akan sangat mengenal dan mungkin akrab dengan nama tradisi ini. Orang-orang lebih mengenalnya dengan tradisi nyadran. Dan bagi yang belum mengenalnya, di sini saya akan terangkan sedikit. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun, terutama bagi masyarakat Jawa dan sekitarnya. Tradisi ini lebih mirip dengan syukuran yang diadakan di sebuah kampung atau desa tertentu, yang dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap sakral atau memiliki sejarah, yang mana dulunya sebagai cikal bakal terbentuknya desa atau kampung tersebut. Di tempat itu biasanya ada sebuah batu besar, kuburan, atau punden yang menurut para tetua desa setempat merupakan kuburan pendiri kampung atau desa yang mereka tempati. Tradisi nyadran diadakan pada setiap tahunnya, yang bertujuan agar orang-orang yang tinggal di desa itu selalu bersyukur dan mendoakan pendiri desa tersebut. Mulanya desaku aman dan tentram berjalan seperti biasa. Setiap tahunnya rutin diadakan acara nyadran yang digelar di pemakaman warga yang terletak di ujung desa tempatku tinggal. Sekaligus di sana juga terdapat sebuah makam tua yang panjang dan besar bila dibandingkan dengan makam-makam lainnya. Makam itulah yang disebut punden. Konon di punden itu terdapat jasad seseorang yang sakti mandraguna pada zamannya, yang berhasil membabat alas angker dan mendirikan sebuah desa, yaitu desa yang saat ini kami tinggali. Menurut ceritanya, desa kami selalu dijaga sosok tersebut dari gangguan-gangguan makhluk halus dan pagebluk yang akan menimpa desa kami. Beberapa kesaksian dan cerita orang-orang tua yang pernah melihat sosoknya. Sosok itu terlihat tinggi besar berpakaian serba hitam sambil menunggang kuda. Ada juga pendapat warga lain yang melihat sosoknya memang tinggi besar berpakaian serba hitam dan berkuda, namun tanpa kepala. Entah yang mana yang benar, yang pasti aku selalu menganggapnya dongeng. Karena jujur saja, aku sendiri tidak begitu percaya dengan hal-hal klinik semacam itu. Sampai suatu ketika, aku menyaksikan sendiri kejadian mistis tersebut. Beberapa tahun sebelum kejadian itu, sebagian penduduk desaku yang merupakan petani padi dan palawija mengalami fuso atau gagal panen yang diakibatkan oleh wereng serta panjangnya musim kemarau. Akibatnya banyak dari warga kami yang lebih memilih merantau ke kota mencari penghasilan sebagai pekerja bangunan, sehingga cuma tinggal beberapa warga saja yang tinggal di desaku. Tradisi nyadran yang dulu tiap tahun digelar di punden keramat tersebut tak lagi digelar. Sudah 3 tahun lamanya terhitung semenjak terakhir kali nyadran itu diadakan. Sampai suatu ketika, desa kami dilanda bencana dan kematian beruntun yang menimpa warga desaku. Setiap hari selalu saja ada yang meninggal. Aku masih belum bisa menerima bahwa kejadian yang terjadi adalah ulah dari makhluk gaib. Sampai suatu malam, suasananya begitu terasa gerah dan mendung. Namun sama sekali tidak turun hujan. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba sebuah derap langkah kaki kuda terdengar memecah keheningan malam itu. Aku mencoba mengintipnya dari sela-sela kayu dinding rumahku.
Kuda siapa yang malam-malam begini lepas? Hah? Sepi? Tidak ada orang satupun. Mungkin hanya perasaanku saja. Batinku. Aku yang masih bersandar di dinding kayu rumahku kembali dikejutkan derap langkah kaki kuda tersebut. Aku yang merasa penasaran pun kembali mengintip dari sela-sela dinding. Seketika, aku terkejut sekaligus tidak percaya. Aku melihat sendiri sosok yang banyak diceritakan oleh warga. Yang tidak lain adalah sebuah sosok penunggang kuda yang berpakaian serba hitam dan tanpa kepala. Sosok itu terlihat membawa sesuatu di kudanya. Lebih mirip karung putih lusuh dengan 2 ikatan di ujungnya. Dengan gemetaran, aku terus mengintip sosok mengerikan berkuda itu. Astaga, itu bukan karung, tapi pocong. Batinku dalam hati. Sosok berkuda itu pun terus berjalan menjauh dan menghilang. Tepatnya menuju arah punden keramat itu. Hampir semalaman aku terjaga ketakutan setelah melihat peristiwa itu. Baru menjelang subuh, aku baru bisa terlelap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak. Seketika aku langsung terbangun saat mendengar suara tua masjid yang mengumumkan kematian salah satu warga kami. Rupanya, kejadian yang baru aku saksikan semalam ternyata bukan bualan. Satu persatu warga kami meninggal secara berurutan setelah kemunculan sosok misterius berkuda tersebut. Kejadiannya selalu sama. Akan ada seseorang yang meninggal setelah sosok itu menampakkan diri dan membawa pocongan ke arah punden keramat itu. Segala upaya penduduk desa telah dikerahkan. Namun tetap saja tidak ada yang mampu menghalau sosok berkuda tanpa kepala tersebut. Kematian terus terjadi. Sampai suatu malam, akhirnya tiba giliranku yang mendapatkan teror. Dari kejauhan, terdengar derap langkah kaki kuda mengelilingi rumahku. Suara ringkikan kuda itu terdengar menggema, seakan memberitahu kedatangannya. Ringkikannya terdengar lagi, disusul dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Suara itu menggema hampir di setiap sudut rumah. Aku yang ketakutan, kemudian bersembunyi di bawah selimut sambil membaca doa sebisaku. Tak lama kemudian pintu rumahku terbuka, disusul dengan suara orang yang terdengar mengobrol. Aku mengenal suara itu. Ya, itu adalah suara bapakku. Aku memberanikan diri mengintip dari sela-sela rumah. Sosok itu telah bertengger di atas kuda hitamnya. Terlihat jelas batang lehernya yang terputus terus-menerus mengeluarkan darah segar. Dan seperti biasa, sosok itu selalu menaikkan sesuatu yang mirip karung dengan 2 ikatan di ujungnya. Bapak! Seketika aku berteriak dan berusaha mengejar sosok itu. Sesuatu yang mirip karung berwarna putih itu ternyata pocong bapakku.
Aku melihat pintu rumahku dalam keadaan terbuka lebar. Sosok itu begitu cepat membawa pocong bapakku. Aku melihat pintu rumahku dalam keadaan terbuka lebar. Sosok itu dengan begitu cepat membawa pocong bapakku dan menghilang begitu saja. Aku yang panik langsung mendobrak kamar orang tuaku. Aku masih melihat bapak masih berbaring di samping ibuku. "Ada apa, Lan? Malam-malam begini kok bikin keributan?" tanya ibuku yang terbangun karena pintunya yang kudobrak. Bapak, Bu. Pocong Bapak dibawa sosok tanpa kepala itu. Ucapku kebingungan. "Bapakmu? Kenapa bapakmu?" "Ini bapakmu. Dari tadi dia tidur di samping ibu. Mungkin dia kecapean," sahut ibuku sambil memegang tangan bapakku. Seketika tampak wajah ibuku berubah menjadi panik. Dari tangan bapak yang terasa dingin, tangan ibu pun pindah ke hidung bapak. Dari sanalah baru diketahui bahwa bapakku sudah tidak bernafas lagi. Seketika tangis ibuku pecah dan kepanikan pun terjadi. Para tetangga yang mendengar terus berdatangan mendatangi rumahku. Kejadian tersebut terus berlanjut beberapa waktu di desa kami. Sampai suatu ketika, orang-orang di desaku sepakat untuk kembali menghidupkan tradisi nyadran di desa tersebut. Dan semenjak saat itulah keadaan desaku mulai membaik. Panen pun mulai kembali melimpah. Sosok itu masih suka menampakkan dirinya. Namun kali ini lain. Menurut beberapa orang yang melihatnya, sosok itu gagah dengan pakaian serba hitam, dengan kepala utuh, kumisnya tipis dan selalu memakai belangkon. Tapi masih dengan kuda yang sama berwarna hitam. Sosok itu terlihat mengelilingi desa kami dan selalu lenyap di punden tua yang terletak di tengah kuburan warga. Selepas benar atau tidak, kami selalu menjaga dan melestarikan tradisi leluhur. Sebuah pelajaran bahwa alam akan selalu menjaga dengan caranya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bagikan. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.